apa yang harus saya lakukan supaya mobil saya mesinnya tidak tekor? Itu dulu pasti. Daya gravitasi itu kan 2 kali massa. Pada saat ada gerakan turun ke bawah, berarti daya dorongnya 2 kali. Pilihannya ada 2, jurang atau tembok kan gitu kan. Yangkah yang baik atau yang tepat dari sisi helper harus seperti gimana? Rem mekanis mobil truk ini punya beberapa detik untuk menahan. Saya yakin rem angin pasti menahan, Pak. Apa itu, Pak? Ini ada kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar yang nggak kuat pada saat ditanjakan. Aduh. Oh, oke. Sangat miris, Pak. Ini sepertinya kejadiannya bukan yang pertama dan sering kali terjadi. Menurut Pak Rudi, tindakan apa ya yang harus dilakukan kalau ada pengemudi yang mengalami kondisi seperti ini? Iya, kalau kita bicara tentang apa tindakannya, sebenarnya dari awal dia sudah tahu, Pak. Artinya apa? Ini kendaraan yang sehari-hari dia pergunakan. Artinya kekuatan mobil, kekuatan muatan, dan seterusnya, dan rute yang dilalui oleh mereka kan sering. Artinya pada saat di tanjakan di Cipularang ini, kita sebagai pengemudi minimal tahu nih, oh kalau tanjakan ini panjang, apa yang harus saya lakukan supaya mobil saya mesinnya tidak tekor? Itu dulu pasti. Nah, penyebab tekor ini yang harus kita minimalisir pada saat kita ketemu tanjakan. Caranya, ya kita tidak boleh terlambat untuk pindah gigi. Begitu pindah gigi, telat, sudah pasti tekor. Kemudian yang kedua, Pak, pengemudi ini kalau dari film ini kan saya lihat dia ada kernet ya, atau pengemudi cadangan. Pada saat dia sudah tekor dengan kondisi tekor itu, harusnya si pembantu pengemudi atau kernet itu dia sudah antisipasi turun. Gunanya apa? Untuk mengganjal roda. Ganjal roda pun tidak boleh pada saat mobil itu bergerak turun. Kalau dia sudah bergerak sedikit saja diganjal, saya yakin ganjalnya tidak mampu menahan. Kenapa? Kita harus ingat dengan ilmu gravitasi, Pak. Satu, gravitasi itu pasti turunnya ke bawah. Dengan muatan truk ini sama berat mobil, pada saat kita telat untuk mengganjal, daya dorongnya semakin besar. Itu yang saya maksud tadi. Kenapa kalau kita telat mengganjal pasti tidak kuat, karena sudah ada momen ke bawah. Kemudian yang ketiga, dengan kondisi seperti ini, kuncinya cuma satu, pengemudi tidak boleh panik, Pak. Dan itu yang rata-rata bahwa pengemudi itu kalau sudah menemukan hal seperti ini, jangan panik pasti. Kalau sudah kejadian seperti mobil truk hijau ini, memang saya yakin pengemudi itu hanya berpikir satu, mengurangi korban jiwa. Ya, mengurangi korban jiwa artinya apa? Dia akan berpikir kalau misalnya fatal, seminimal mungkin ada korban jiwa. Tetapi perpikiran itu benar, tetapi yang harus dipikirkan lagi efek kalau dia melakukan apa juga. Kuncinya cuma satu, Pak, balik lagi, tidak boleh panik dan tidak boleh panik. Nah, kalau dilihat dari tayangan kejadian ini, Pak, ini kan terlihat bahwa sepertinya si pengemudi sudah ada di jalur yang kosong. Betul, hanya di belakang aja ya mobil-mobilnya ya. Kemudian makanya terlihat mobil putih itu berusaha menghindari mobil yang hijau ini. Tapi pada akhirnya yang hijau ini berpindah ke jalur sebelah kanan. Ya, saya sih mereka-reka. Mungkin seperti yang Pak Rudi bilang tadi, kalau dia mengurangi kecepatan kendaraan ini untuk meminimalisir resiko terhadap korban jiwa, dia mungkin akan menggunakan sisi tembok sebelah kiri untuk mengurangi kecepatan. Mungkin karena pertimbangan sebelah kirinya itu adalah jurang, akhirnya dia berpindah ke sebelah kiri, ya, artinya mengurangi kecepatan dengan cara memepetkan kendaraan di tembok. Dengan resiko
mengorbankan kendaraan lain. Nah, menurut Pak Rudi ini gimana Pak kondisi yang seperti ini Pak? Sebagai pengemudi, saya sudah pernah merasakan juga Pak. Jadi maksudnya gini, karena dia tidak bisa melihat ke belakang, jadi untuk mengkondisikan mobil itu harus ke arah mana, saya yakin pasti bingung dia, karena pandangannya terbatas. Apalagi ini mundur, terhalang oleh muatan, terhalang oleh mobil yang besar itu. Nah, saya bisa menebak, pengemudi ini pasti berpikir maunya pasti lurus, tapi karena dia tidak bisa melihat belakang, setirlah yang digerakkan supaya menurut dia supaya dia lurus, tapi ternyata mobilnya kebanting ke kiri. Balik lagi Pak, karena memang daya dorongnya besar sekali. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, ya kalau dibilang yang putih itu sebagai pahlawan dengan kejadian ini, tapi saya yakin pengemudi yang mobil truk putih di belakangnya nggak bermaksud untuk menahan laju mobil ini. Hanya dia menerima efek dari kejadian mobil hijau. Nah, kan kalau tadi kita lebih banyak membahas mengenai si pengemudinya, tindakannya Pak. Sementara di kendaraan itu kan ada dua, ada pengemudi, ada helpernya. Helpernya tadi sudah turun nih. Cuma saya lihat kok si helpernya lebih banyak posisinya ada di depan. Nah, dalam kondisi seperti ini nih, langkah yang baik atau yang tepat dari sisi helper harus seperti gimana Pak? Kalau si helper sendiri, gini Pak, helper itu kan sesuai dengan perintah pengemudi. Oke, siap. Jadi artinya pada saat dia mobil ini tekor sebelum tergelincir ke bawah, pasti saya yakin pengemudi itu akan menggunakan rem tangan. Ya. Minimal rem mekanis kaki. Ya. Artinya kalau rem mekanis kaki itu harusnya untuk beberapa detik pasti kuat. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau lebih dari beberapa detik kemampuan rem tadi, helpernya baru ganjal, itu yang namanya sudah terlambat tadi Pak, saya yang bilang. Jadi harusnya mobil itu tidak boleh bergerak mundur, diganjal dulu. Ya. Diganjal pasti tidak akan, ganjalnya pun tidak boleh ada celah. Jadi kalau misalnya roda begini, ganjalnya persis dinempel di roda. Jadi tidak boleh ada gerakan. Kalau ada gerakan diganjal pasti kelewat ganjalnya. Gitu ya. Jadi helpernya sendiri sebenarnya pada saat kondisi seperti ini yang ada di pikirannya dia cepat-cepat ngambil ganjal. Karena rem mekanis mobil truk ini punya beberapa detik untuk menahan. Saya yakin rem angin pasti menahan Pak. Kecuali kalau remnya tidak dirawat, jadi artinya sistem rem itu tidak pernah dirawat. Pada saat dia butuh emergency ngerem, tidak nututi sudah Pak, tidak ada kemampuannya. Nih balik lagi, kalau secara mobil putih yang nahan itu saya yakin dia tidak punya pikiran aku menyelamatkan mobil itu, tidak ada Pak. Tidak secara sengaja menempatkan kendaraannya di situ. Kenapa? Kalau pada saat dia di belakangnya mobil hijau ini, dia kan sudah pindah ke jalur kanan ini. Artinya untuk menyelamatkan supaya tidak dihantam oleh mobil hijau. Ya, betul ya. Jadi supaya dia tidak dihantam, makanya jalur kanan. Nah, yang kalau dibilang boleh omong apesnya dia sudah posisi kanan, ternyata mobil hijau ini kan ke kanan. Iya, betul. Iya kan? Jadi dibanting ke kanan oleh sopir truk mobil hijau ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sopir truk yang hijau ini melakukan muter ke kanan? Artinya mobil jadi arah ke kanan. Itu yang harusnya tidak boleh. Itu yang saya bilang tadi Pak, pasti ada kepanikan di dalam pengemudi mobil hijau. Oke. Siap kalau gitu. Terima kasih Pak Rudi, waktunya dan informasinya. Sama-sama Pak. Tos dulu Pak. Tos, ngopi dulu. Terima kasih Pak.